Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi baru, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel atau yang biasa disebut dengan SPLTV bersama saya, Valentin Putri. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kalau kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Kompetensi dasar pembelajaran kita hari ini adalah 3.3, menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. 4.3, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan arti penyelesaian dan menentukan penyelesaian sistem persamaan linier 3 variabel, metode eliminasi, substitusi, dan campuran dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat merumuskan, menyelesaikan, dan menafsirkan penerapan sistem persamaan linier 3 variabel, metode eliminasi, substitusi, dan campuran dengan benar. Sebelum kita mempelajari apa sih sistem persamaan linier 3 variabel itu, alangkah baiknya kalau kita mengetahui apa pengertian dari persamaan. Persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan. Contohnya sebagai berikut. X plus 3 sama dengan 5 yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 2. Contoh yang kedua yaitu 2X plus 3 sama dengan 5 yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 1. Selanjutnya, kita akan mempelajari jenis-jenis persamaan. Persamaan bisa dikelompokkan berdasarkan jenis operasi dan kuantitas yang dilibatkan. Jenis-jenis persamaan diantaranya adalah yang pertama, persamaan polinomial. Yang kedua, persamaan rasional. Yang ketiga, persamaan irasional. Yang keempat, persamaan mutlak. Dan yang terakhir adalah persamaan diferensial. Yang pertama adalah persamaan polinomial. Persamaan polinomial merupakan persamaan yang kedua sisinya berisi polinomial. Persamaan polinomial dapat dikelompokkan lagi berdasarkan derajatnya. Yang pertama adalah persamaan linier. Persamaan linier adalah persamaan yang memiliki derajat 1. Yang kedua adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki derajat 2. Dan yang terakhir adalah persamaan kubik. Persamaan kubik adalah persamaan yang memiliki derajat 3. Yang kedua adalah persamaan rasional. Persamaan rasional adalah persamaan yang mengandung pecahan dengan polinomial baik di penjemput maupun di pembinanya. Yang ketiga yaitu persamaan irasional. Persamaan irasional adalah persamaan yang mengandung ekspresi yang tidak bisa disebutkan dengan operasi-operasi aritmetika dasar. Misalnya, seperti yang melibatkan operasi akar kuadrat. Yang keempat adalah persamaan mutlak. Persamaan mutlak adalah persamaan yang mengandung operasi nilai mutlak.
terakhir adalah persamaan diferensial. Persamaan diferensial adalah persamaan yang melibatkan turunan dari suatu fungsi yang tidak diketahui. Selanjutnya kita akan mempelajari persamaan linier. Persamaan linier adalah sebuah persamaan aljabar yang setiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linier sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan secara garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Bentuk umum untuk persamaan linier adalah Y sama dengan mx plus c. Contoh, x plus 2y sama dengan 10. 3 plus 5c sama dengan 4y plus 20. 5x min 3y plus 6 sama dengan min 9x plus 8y plus 4. Selanjutnya kita akan mempelajari persamaan linier 3 variabel. Persamaan linier 3 variabel adalah persamaan matematika yang memiliki 3 variabel seperti x, y, dan z atau a, b, dan c. Bentuk umum dari persamaan linier 3 variabel adalah ax plus by plus cz sama dengan d, dengan a, b, dan c adalah koefisien, x, y, dan z adalah variabel atau peubah, dan d adalah konstanta. Selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran inti pada kali ini, yaitu sistem persamaan linier 3 variabel atau yang biasa kita sebut dengan SPLTV. Sistem persamaan linier 3 variabel merupakan suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linier dengan masing-masing persamaan bervariabel 3 seperti x, y, dan z atau a, b, dan c. Sistem persamaan linier 3 variabel juga dapat diartikan sebagai sebuah konsep dalam ilmu matematika yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus yang tidak dapat diselesaikan menggunakan sistem persamaan linier 1 variabel atau sistem persamaan linier 2 variabel. Oleh karena itu, sistem persamaan linier 3 variabel merupakan bentuk perluasan dari sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLDV. Selanjutnya, kita akan mempelajari bentuk umum dari sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLDV. Bentuk umumnya adalah AX plus BY plus CZ sama dengan D, EX plus FY plus GZ sama dengan H, IX plus JY plus KZ sama dengan L, dengan A, E, dan I adalah koefisien dari variabel X, B, F, dan G adalah koefisien dari variabel Y, C, G, dan K adalah koefisien dari variabel Z, X, Y, dan Z adalah variabel atau peubah, dan D, H, L adalah konstanta. Apa sih ciri-ciri SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel itu? Yang pertama, menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang kedua, memiliki 3 variabel, yaitu seperti X, Y, dan Z atau A, B, dan C. Dan yang terakhir adalah masing-masing
7 sama dengan 0. Maka suku-suku dari persamaan tersebut adalah 6x min y, 4z, dan 7. Komponen atau unsur yang kedua adalah variabel. Variabel merupakan peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, dan Z atau A, D, dan K. Contohnya yaitu Doni memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah hal yang pertama kita lakukan adalah memisalkan apel dengan variabel X, mangga dengan variabel Y, dan jeruk dengan variabel Z. Sehingga persamaan yang diperoleh yaitu 2x plus 5y plus 6z. Komponen atau unsur selanjutnya adalah koefisien. Koefisien merupakan suatu bilangan yang bisa menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang ditulis. Koefisien dapat juga disebut dengan bilangan yang ada di depan variabel, karena penulisan sebuah persamaan koefisiennya berada di depan variabel. Dari persamaan 2x plus 5y plus 6z, maka dapat disimpulkan bahwa 2, 5, dan 6 merupakan koefisien di mana 2 adalah koefisien dari variabel x, 5 adalah koefisien dari variabel y, dan 6 adalah koefisien dari variabel z. Komponen atau unsur yang terakhir adalah konstanta. Konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel atau perubahannya. Contohnya, 2x plus 5y plus 6z plus 7 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, konstantanya adalah 7, karena 7 nilainya tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Dalam menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV, terdapat 3 solusi. Solusi yang pertama adalah tepat satu solusi. Berikut adalah contoh sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV tepat satu solusi. X plus Y min Z sama dengan negatif 3. X plus 2Y plus Z sama dengan 7. 2X plus Y plus Z sama dengan 4. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, dapat diketahui bahwa ketiga persamaan tersebut membentuk bidang-bidang yang berpotongan tepat pada satu titik. Solusi yang kedua adalah tak hingga solusi. Berikut adalah contoh sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV tak hingga solusi. 2x min y plus 4z sama dengan 15. 4x min 2y plus 4z sama dengan 45. 6x min 3y plus 12z sama dengan 60. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, dapat diketahui bahwa ketiga persamaan tersebut membentuk bidang-bidang yang berpotongan di semua titik di bidang atau di sepanjang garis. Dan solusi yang terakhir adalah tak ada solusi. Berikut adalah contoh
Sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV tidak ada solusi. 2x min y plus 4z sama dengan 15. 4x min 2y plus 8z sama dengan 30. 6x min 3y plus 12z sama dengan 45. Berdasarkan grafik yang ditampilkan, dapat diketahui bahwa ketiga persamaan tersebut membentuk bidang-bidang yang tidak berpotongan di satu titik atau di sepanjang garis. Selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Langkah yang pertama yaitu metode eliminasi. Yang kedua, metode substitusi. Yang ketiga adalah metode gabungan atau campuran. Sekarang kita akan mempelajari metode yang pertama, yaitu metode substitusi. Metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan cara mensubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan lainnya. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Metode substitusi lebih mudah jika digunakan pada sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV yang memuat persamaan dengan koefisien 0 atau 1. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode substitusi. Yang pertama, tentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana. Persamaan dengan bentuk sederhana memiliki koefisien 1 atau 0. Yang kedua, nyatakan salah satu variabel dalam bentuk 2 variabel lainnya. Contohnya, variabel x dinyatakan dalam variabel y atau variabel z. Yang ketiga, substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain pada sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV sehingga diperoleh sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLTV. Yang selanjutnya yaitu tentukan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel atau SPLTV yang diperoleh pada langkah ketiga. Dan langkah yang terakhir yaitu tentukan nilai semua variabel yang belum diketahui. Sekarang kita akan membahas metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Metode eliminasi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linier dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel pada 2 buah persamaan. Metode ini dilakukan sampai tersisa 1 buah variabel. Metode eliminasi dapat digunakan pada semua sistem persamaan linier 3 variabel. Tapi metode ini memerlukan langkah yang panjang karena tiap langkah hanya akan menghilangkan 1 variabel. Sehingga diperlukan minimal 3 kali metode eliminasi untuk menentukan input dan penyelesaian dari sistem persamaan linier 3 variabel atau SPLTV. Metode ini lebih mudah jika digabungkan dengan metode substitusi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari langkah-langkah pada metode eliminasi. Langkah yang pertama yaitu amati ketiga persamaan pada sistem persamaan linier 3 variabel. Jika ada 2 persamaan yang nilai koefisiennya sama pada variabel yang sama, kurangkan
diperoleh dua persamaan baru pada angka sebelumnya, tentukan himpunan penyelesaian kedua persamaan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDV. Kemudian langkah yang terakhir adalah substitusikan nilai dua variabel yang diperoleh pada langkah keempat pada salah satu sistem persamaan linier tiga variabel sehingga diperoleh nilai variabel yang ketiga. Metode yang terakhir adalah metode gabungan atau campuran. Penyelesaian untuk sistem persamaan linier dengan menggunakan metode gabungan atau campuran adalah cara penyelesaian dengan cara menggabungkan dua metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Metode ini dapat digunakan dengan menggunakan metode substitusi terlebih dahulu, setelah itu menggunakan metode eliminasi, atau menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan metode substitusi. Prosesnya hampir sama seperti yang terdapat pada penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linier tiga variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Pada jam istirahat pertama, Dimas, Valen, dan Haikal pergi membeli peralatan sekolah di koperasi sekolah. Dimas membeli 2 buah buku tulis, sebuah pensil, dan sebuah penghapus. Dimas harus membayar sebesar Rp4.700. Valen membeli sebuah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Valen harus membayar sebesar Rp4.300. Haikal membeli 3 buah buku tulis, 2 buah pensil, dan sebuah penghapus. Haikal harus membayar sebesar Rp7.100. Karena keadaan koperasi sekolah sedang ramai, maka mereka tidak dapat menanyakan harga dari masing-masing barang yang telah mereka beli. Kemudian, pada jam istirahat kedua, Angel ingin pergi ke koperasi sekolah untuk membeli sebuah buku tulis, 3 buah pensil, dan 2 buah penghapus. Berapakah harga dari barang yang dibeli Angel? Pembahasan. Pertama-tama, kita misalkan terlebih dahulu. Buku tulis dimisalkan dengan variabel X, pensil dimisalkan dengan variabel Y, penghapus dimisalkan dengan variabel Z. Kemudian, berdasarkan soal yang diketahui, kita tuliskan model matematikanya. 2X plus Y plus Z sama dengan 4.700. Ini sebagai persamaan pertama. X plus 2Y plus Z sama dengan 4.300.
Ini sebagai persamaan kedua. 3x plus 2y plus z sama dengan 7100. Ini sebagai persamaan ketiga. Kemudian kita eliminasi variabel z dari persamaan 1 dan 2. Setelah dilakukan eliminasi, diperoleh hasil x min y sama dengan 400. Langkah selanjutnya yaitu eliminasi variabel z dari persamaan 2 dan 3. Setelah dilakukan eliminasi, diperoleh hasil x sama dengan 1400. Kemudian, kita substitusikan nilai x sama dengan 1400 ke dalam persamaan x min y sama dengan 400. Sehingga diperoleh nilai y sama dengan 1000. Selanjutnya, substitusikan nilai x sama dengan 1400 dan y sama dengan 1000 ke persamaan pertama, yaitu 2x plus y plus z sama dengan 4700. Sehingga diperoleh nilai z sebesar 900. Jadi, harga untuk sebuah buku tulis adalah 1400. Harga untuk sebuah pensil adalah 1000. Dan harga untuk sebuah penghapus adalah 900. Bayarkan untuk membeli sebuah buku tulis, 3 buah pensil, dan 2 buah penghapus adalah sebesar Rp6.200. Sekian pembelajaran kita hari ini, kurang lebih